in disguise nggak dengan COVID-19, dengan pandemik ini? Kalau Duluan, kalau duluan. gue kalau gue ya, ini gue cerita. Ini ada blessing in disguise ke gue karena dengan adanya pandemik ini ya, gue kan langsung telepon KPR rumah gue nih, ya kan? Terus 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 habis itu gue bilang ini nggak ada restrukturisasi atau apa gitu yang bisa dilakukan gitu kan. Jadi kan KPR gue ini karena pekerjaan gue adalah bukan pekerjaan kantoran yang dalam arti tidak ada slip gaji, jadi gue tuh KPR gue cuma dapat 8 tahun kemarin ya. Oke. Kemarin tuh gue cuma dapat 8 tahun doang. Terus abis itu gue akhirnya langsung proses kan, ada pak gitu. Ya udah gue langsung proses, kasih email apa segala macem. Akhirnya gue dapat tau gak 22 tahun setengah. Setelah Serius. Kita Iya, kejadian. ini nih serius. Ini gue hari Kamis gue akad lagi. Kita mau satu lagi. Gue hari Kamis tanggal 23 bakalan akad lagi. Terus habis itu bakalan ada kontrak baru lagi. Dan suku bunga yang gue dapat itu nggak berubah. Suku bunga yang kemarin. Wah gokil ya, gue bilang kayak gokil. Ya masih Oke. ada Ya, masih ada yang baik lah. Tapi bisa nyicil rumah gitu. Aduh, ya ampun bersyukur banget sih ya. Gokil dari yang dari yang angsuran tiap bulannya itu, wuff, gila banget gitu ya. Iya, Akhirnya kebayang. yoi, Kita aja yoi, kita 10 tahun. 10 tahun aja kerasa banget. berasa kan? Tadinya tuh gue cuma dapat 6 tahun, terus habis itu gue minta banding kan, gue bilang masa nggak bisa sih gue 10 tahun atau 15 tahun lah gue pengennya gitu. Wah nggak bisa. Akhirnya dijawab setelah gue udah jalan 2,5 tahun nih KPR gue. Gue udah jalan 2,5 tahun, ada pandemik ini, terus habis itu restrukturisasi, dapat 270 bulan. Wow. Gila. Berarti kita bakal ngeliat video-video lo di Cameo Project sampai 22 tahun mendatang ya. Sama lo nih, Ya, 22 ya. tahun. Ya, tapi kamu umur berapa, bro? Kamu umur berapa, bro? Gue 37, gue 83, seumuran kita. Oh, jadi bareng sama kita kan? Sama gua berarti 37. Iya, iya. Dua, Lumayan lah, 60 lah. Ya, 60 lawak-lawak aja kami. Umur 60 gitu ya, masih depan kamera karena masih ada cicilan, ya ampun. Yang tadi ya bercanda yang milenial, Gen Z. Nanti udah gen-gen apa lagi pokoknya semua lo jabanin lah, bro, ya nggak? Dari Udah. Ntar mungkin bercandanya anak gua sama teman-temannya nanya, warisan bokap lu apa? Ini masih cicilan KPR katanya. Nah, lo ada nggak cerita maksudnya, wah ternyata yang kecil ataupun juga besar gitu ya, wah ternyata melalui pandemi ini gue mendapatkan satu hal yang oke gitu. Kamu duluan. Aku lebih ya itu sih, itu tadi Mas Giring bilang jarang banget aku ketemu sama dia kan di hari biasa. Dan sekarang kayak 24 jam. Nyesel. Enggak sama sekali, justru aku nih yang jujur ya. Walaupun terkadang capek ngurusin anak, suami 24 jam gitu kan, ketemu terus nggak kayak waktu sebelumnya. Tapi aku bener-bener menikmati sih momen ini. Aku kayak udah mulai kayak udah mau jadi kayak oh my god, kapan lagi. Jadi kayak bener-bener aku Iya. syukurin dan nikmatin banget sih, even though capek banget, cuman balik lagi kayak ini nggak bakal keulang nih kayak kejadian kayak gini kan. Kok karena sebelum keadaan sekarang ini kan aku juga suka ada event-event keluar, suka jarang ketemu kan. Jadi di saat kayak gini bener-bener ya itu tadi sih, jadi disyukurin aja masih sehat tadi, terus bisa nikmatin bener-bener quality time suami. Ya kalau gue pribadi Yoi. ya bisa balik lagi bener ya. Kayak ini selama 15 tahun di jalan, selama 10 tahun pernikahan, akhirnya ada waktu bisa benar-benar spend more time with our children, bisa ngeliat mereka sekolah, bisa ngomongin mereka, bisa nemenin mereka tidur, terus bisa pagi siang malam bisa makan bareng di meja makan dan selalu Gila itu sih, itu nggak ada yang bisa gantiin sih menurut gue. iya kan, apalagi kita berdua kan, ya kita tahu kita berdua public figure, lo tahu kan maksudnya kita syuting dari pagi sampai malam, dan kita kalau lagi nge-MC atau kalau lagi nge-MC, kalau gue lagi nyanyi kan pasti memang harus memberikan 100%,
lo harus senyum terus, memberikan terbaik buat semua audiens lo gitu. Dan sekarang ya kita bisa agak melepas diri kita sendiri, menjadi diri kita sendiri. Terus ya yang paling menurut gue juga paling berkesan adalah ya setiap pagi, siang, malam Cynthia masaknya beda-beda. Makanya gue juga makin gendut ya kan. Untuk mau masak apa, mau nyoba apa, aku mau nyoba masak ini. Itu yang bikin gue juga, oh gila ini alhamdulillah banget gitu. Itu salah satunya sih. Cuman kalau di luar dari itu, kita juga setiap pagi juga sempet di minggu-minggu awal tuh bangun kayak, oh ini mimpi buruk apa bukan ya? Iya. Mimpi buruk apa bukan ya? Iya. Apalagi sekarang kita kayak jadi mikirin juga tentang keadaan saudara-saudara kita juga yang banyak yang butuh bantuan dan lain-lainnya ya kan. Apalagi bentar lagi Ramadan dan yang lain. Oh itu kita juga mikirin banget lah. So anything that we can do adalah paling banter adalah dengan teknologi seperti ini bersama Bellagio Indonesia juga bisa nemenin semua yang lagi nonton supaya bisa melupakan sedikit lah permasalahan-permasalahan yang sedang ada di luar rumah kita sebetulnya kan. Iya benar. Karena kan ini kayak Bellagio kan bikin live stream fest ini kan total dari 1 minggu live streaming ini, misalnya dari semua total views perkelipatan 100, mereka bakalan bagi-bagiin 5 APD. Which is menurut gua kayak itu sih. Ini kalian ikut berkontribusi banget ya untuk membeli APD. Betul. Ya selain itu juga buat in return buat mereka juga, walaupun mereka ikut berdonasi, ya kita juga pengen bagi-bagi pulsa ya kan. Makanya ntar mungkin di tengah-tengah ini pun juga kita bisa bagi-bagiin pulsa, ataupun juga setelah kita live juga mereka bisa pantengin Instagramnya Bellagio Indonesia untuk ikutin kuisnya. Sesimpel itu sih sebenarnya. Karena gimana ya? Kalau gue juga ngelihat banyak banget. Ini kan kayak semua orang beradaptasi dengan new normal ini sih. Menurut gue ini new normal jadinya kan, karena kita dipaksa untuk sekarang udah masuk 1 bulan lebih gitu kan, kita punya kebiasaan yang baru gitu. Nah ini gue nggak tahu nih kita sampai kapan gitu kan. Ada yang bilang sampai akhir tahun. Pusing kepala gue kalau misalnya sampai akhir tahun, ya ampun, gimana ini, aduh. Jadi kalau lo di rumah bagaimana adaptasi dengan anak-anak? Lu ada berapa sekarang anak? 4 ya? 4. Terbaik. Gue 2 aja pusing banget, bro. Hai. Dah, Bobo. Dia cuma pengen nampang. Oh iya. Apa namanya, conference, dia wajib absen, say hi to everyone lah. Iya benar. Udah. Oke, bye-bye. Bye-bye. Good night. Bye. Close the door, please. Jadi ya awal-awal sih wow banget sih, terutama kayak aku gitu kan, masih nemenin mereka 3 anak yang kecil kan masih umur 2 tahun, jadi belum sekolah kan. Tapi yang 3 ini kan udah mulai e-learning kan, dan mereka punya jadwalnya masing-masing, dengan mereka harus nge-zoom, dengan harus punya 3 gadget yang berbeda berarti kan, dan aku harus standby di situ semua. Itu sih yang bikin aku keriting tuh awal-awal sih. Tapi makin kesini kayak mungkin oke, ini nggak bisa nih kayak gini terus. Gue nggak bisa terus selama periode waktu itu gitu kan, karena benar-benar gitu kan. Mulai sekarang kayak udah mulai tahu schedule-nya sih, udah benar-benar aku jadwalin. Oke, gue harus bangun jam segini, gue udah harus siap jam segini, nyiapin anak-anak, udah harus pada sarapan, jadi udah mulai beradaptasi ke situ sih. Cuman awal-awalnya wow, gila, kayak oh my god, ini kapan berakhir? Harusnya mereka sekolah seperti biasanya. Harusnya pas mereka harus sekolah, gue bisa di rumah dulu sama bayi gue gitu. Sebenarnya juga uang sekolah setengahnya biar gue kasih ke Cynthia sebagai gurunya sekarang ya kan. Iya benar. lo kepala sekolahnya lah ya, kepala sekolahnya yang ngecek gitu, datang gimana? Siapa tadi yang benar? Aman semua aman, udah gitu. Tapi yang jadi ngebiasain anak-anak untuk bisa handle the new normal secara sendiri juga gitu. Kayak awal-awalnya Aisyah, anak kedua kita, masih dikit-dikit nanya ke Cynthia, tapi kan lama-lama kita tegasin dia, you have to do it yourself dong. Kamu kelas 3 SD, tapi kamu juga harus bisa tanggung jawab sama your own homework and your assignments and everything kan. Jadi akhirnya Zidan yang
Tapi akhirnya si Aisyah jadi ngeliat Zidane udah bisa dilepas, akhirnya dia termotivasi untuk bisa do it Mandiri. by herself gitu. Jadi memang paling benar adalah sebetulnya nggak bisa kita pantau terus gitu anak-anak kita. Kita harus bisa pertama kasih pengertian, habis itu kita shape dianya dengan kebiasaan-kebiasaan, dan akhirnya mereka bisa sendiri. Karena memang nanti kalau ini udah selesai juga mereka pasti akan hidup sendiri kan. Iya. Gitu. Iya, benar. Iya, benar. Iya, adaptasinya sih memang luar biasa sih. Gue ngebantuin istri gue untuk beberes aja kayaknya nggak kelar-kelar gitu. Bener-bener, gila, ini ada bener-bener nggak bisa duduk, sumpah asli gue baru duduk aja nih, set ngecas handphone misalnya udah siang atau sore gitu. Aduh, sampah belum dikeluarin, ada aja mau sampah lah, kepel lah, ya ampun, tidak selesai. Kenapa? Anak lo ada berapa? Anak lo 2 kan? Anak Terus 2. umur. Yang pertama umur 7. Oh. Yang kedua umur 2. Jadi yang pertama cowok, yang kedua cewek. Nah, yang cewek memberantas yang cowok nih. Dibantai habis-habisan kakaknya. Ya ampun. Dan wah itu di rumah tuh bener-bener gokil banget, gokil, luar biasa. Ya orang lagi bro, jadi lo bisa nambah 2 lagi, jadi lo bisa merasakan yang kita Tapi beneran ya, sebelum ya gitu. Karena kan kalau misalnya ini kan yang kecil kan umur 2 tahun. Maksudnya kalau misalnya mau nambah ya jangan terlalu jauh lagi lah. Karena kan yang pertama sama yang kedua kan bedanya 4 tahun kan. Kalau mau ya di deket-deketan supaya udah gitu capek-capek sekalian. Nah, pas masuk karantina, kayaknya nggak usah. Waduh aja gue udah pusing banget, ya ampun. Pusing. Tapi kita juga bikin jadwal, tapi nggak ngaruh tuh jadwal. Jadwal apa bro? Jadi jadwal setiap hari. Jadi misalnya bangun jam berapa, terus habis itu nggak nonton dulu tuh pagi itu. Bener-bener anak-anak tuh nggak ada yang nonton. Terus habis itu jam 10 tuh belajar si kakak. Belajar, nah biasanya si kecil ngerecokin tuh. Ngerecokin, nah terus jam 11 tuh gue yang masak, gue belajar. Apapun pokoknya yang gue masak harus dimakan. Jadi lu masak? Jadi gue yang masak. Gue akhirnya belajar bikin kalau pasta kan nggak begitu susah, ya kan. Yeah. Jadi kayaknya yaudah deh pasta-pastaan aja gitu. Udah tuh siang, habis itu udah baru tuh selesai jam 1 jam 2 baru gue ngerjain kerjaan gue beberapa, misalnya mau Zoom meeting lah apa segala macam. Tapi itu pun juga nggak selesai. Tidak, ya ampun, ada aja, ya ampun. Tapi kan gimana ya, kalau misal apalagi kan ya tadi mau lebaran gitu kan ya. Untungnya sih sekarang sudah dilarang nih untuk mudik gitu kan ya. Iya kan, kalau misalnya kemarin-kemarin kan masih menghimbau ya gitu. Gue pun juga was-was gitu. Karena semakin kesini gue pun juga ikut gimana ya. Di satu sisi pengennya tuh udah di rumah aja, tapi di sisi lain gue juga bisa melihat orang-orang yang kalau nggak kerja hari ini ya nggak makan hari ini gitu. Ya kan? Kita mungkin ada di dunia di industri kreatif lah yang kita masih bisa ngedapetin ya side job yang kayak gini-gini nih. Tapi kan ada orang yang tidak berada di sektor itu gitu. Jadi gue gimana ya ini kalau misalnya makin lama gue cuman takut gimana. Kayak tadi gue baru baca berita, ini lucu banget. Ada orang dia baru asimilasi nih ya, keluar dari penjara. Terus habis itu dia pengen ngerampok gardu tol. Pas dia minta duit, duitnya nggak ada, kan semua kan sekarang udah cashless ya. Terus akhirnya dia cabut, celuritnya dibuang. Gue bilang, aduh ini kok kelamaan di penjara bro. lucu banget, ya ampun. Gue yang kayak ini gokil banget, gokil, ya ampun. Tapi ya gimana, itu the struggle is real. Iya. Iya nggak sih?
gue di rumah nih dengan mengerjakan segala macamnya, gue semakin respect. Apalagi ini pas banget ini hari Kartini, respect gue sama cewek-cewek sama ibu-ibu rumah tangga. Luar biasa. Ini masih ibu rumah tangga, kayak misalnya ada juga ibu rumah tangga yang setengahnya juga kerja. Aduh. Itu juga luar biasa, bro. Mana Kayak tuh, dulu Anda? nyokap gue kan juga dia ibu rumah tangga, at the same time juga kerja. Waktu itu bokap gue meninggal waktu gue umur 15 tahun. Habis itu udah tuh dia handle semuanya sendiri. Maka kita nggak pernah liburan keluar, kita nggak pernah liburan keluar kota, apalagi keluar negeri juga nggak bakal gitu kan. Ya karena benar-benar dia harus save for money buat kuliahin anak-anak kayak 3 anaknya ini kan. Terus habis itu ya kita juga berpikir bahwa begitu sekarang kita udah tua, kita berpikir gila nyokap gue hebat banget ya. Terus kayak gue inget banget pertama kali belanja pakai uangnya dari Niji gitu kan. Terus gue sekali-sekali, udah bu, kita belanja bulanan, aku yang traktir. Terus pas bayar, buset, dia bilang, berat banget. Dalam hati gue juga, oh, gila hebat banget mak gue dah. Gila dia udah kerja sendirian. Waktu itu kakak gue satu kuliah di Bandung, satu kuliah di Depok. Terus ini anak yang ini bengal banget, iya kan. Dan sekarang jadi makin sayang nyokap gue bahwa, Respect wah ya. gila, semua respect lah bro. Dan yang lebih oke lagi adalah waktu itu gini, lo bayangin ya, tiba-tiba anaknya in the middle of lagi kuliah, tiba-tiba, bu, aku mau nyari duit aja, mau ngeband. Itu pasti dia udah nabung duitnya buat masukin gua kuliah, udah tiap bulan bayar SPP, tiba-tiba anaknya ngeband aja. Yaudah, awalnya masih bisa bilang gini nyokap gua, yaudah kamu dibarengin aja ngeband sama kuliah. Oke, siap, oke bu, gitu kan, siap bu, udah jalanin nih. Tapi lama-lama bro, lo percaya nggak bro? Kalau anak kuliahan kalau udah kenal duit gimana bro? Iya kan? Wah, berhenti dong langsung kuliah. Kan habis itu tiba-tiba dapet tour gitu. Tapi nyokap gue masih bisa believe in me bahwa oke, this is jalan yang kamu pilih, Mas Giring. Ibu doain. Wah, begitu didoain sama dia. Melejit bos, kayak gue bos. Gila. Wah, gila, keren. Gak gampang loh itu. Ini ada yang Moen Naina bilang, aku kerja juga merawat 6 anak semua teratasi. Wah. Kasih Moen Naina, kamu hebat. Wow. Respect. Siti juga hebat loh, Siti juga hebat. Dia kan sekitarnya 2 tahunan yang lalu kan dia terinspirasi banget sama banyak influencer. Terus dia tuh agak nggak pede gitu. Nggak bisa, aku tuh pemalu, aku tuh nggak bisa gini-gini gitu. Terus nanti gimana anak-anak, aku gimana, aku nggak bisa ketemu sama anak-anak. Nggak bisa, aku terus motivasi gitu kan. Wah sekarang jadi influencer hebat. Gila, aku tuh setiap hari gue selalu bilang bro sama dia. Gue bilang bro sama dia, bro, yang keep it up yang. Jadi 5 tahun lagi gue nggak usah kerja, Cin. Gue aja attendance. Gue bawain mobil nggak apa-apa, gue bawain mobil, ya nggak? Wah, itu menurut gue, bener. Itu menurut gue itu pencapaian tertinggi seorang suami menurut gue. Pencapaian tertinggi. Oke, kamu aja cari duit. Aku di rumah saja dong. Yang paling gue sesali di masa-masa karantina ini adalah gue nggak bisa pesan GoClean gue. Ah, masa? Iya, maksudnya, iya karena kan menghindari orang, iya kan. Jadi biasanya yang paling enggak tuh ada setengah pekerjaan kayak ya udahlah yang bagian luar halaman sama apa segala macam itu bisa di handle. Terus ini sekarang kayak mesti di handle semuanya gitu. Gue yang gok. Oh ya, bisa handle semua sendiri, gile. Dan kita tuh memang gue sama istri gue berpikir bahwa yaudah gimana kalau misalnya ini kan supaya jadi cerita buat kita tua nanti, gimana kalau kita tanpa asisten rumah tangga dan juga suster. Gila, gue bilang nekat. Gila. Jadi kamu hebat. Tapi dari awal berarti. Dari awal. Wow. Jadi wah, gila deh. Gila. Jadi makin gue itu tadi yang sama kayak lu juga. Jadi makin wah gila ternyata gak gampang loh. Gak gampang handle rumah itu gak gampang.
Gue ngerti kenapa lo ambil job ini, bro. Jadi supaya, dan lo bilang sosok, kalau gak ada signal. Sebelum lo pengen sejam aja lo bisa kabur sebentar kan. Bilangnya sosok Indomaret yang ada signal. Yakin Me abis time. masih ada di situ sejam ke depan, lo gak balik-balik juga. Lo pasti bakal, Karena wah ini karena kan bakal masuk nih yang 2 jam gue terpaksa di Indomaret nih nyari Harus signal. WFH di Indomaret. jadi kan yang aku kan udah ngepel ya kan. Udah cuci piring, udah masak, aku butuh me time. Dari jam 9 sampai jam 10 aja ya. Kalau kameranya digeser dikit, di sebelah kiri udah ada TV, ada PlayStation. Bener. Dia udah betulnya, jadi dia mau quality time dulu, jadi dia Bener. Ini di sebelah mobil gue, ini mobil teman-teman gue semuanya. Jadi kita ngobrol dari mobil. Janjiannya gitu. Aduh, dasar gila gitu. Udah kayak zaman dulu keluar rumah diam-diam tau gak? Keluar malam-malam, pulang pagi, ya ampun. Tapi menarik sih. Kalau kan kalian pacaran dari tahun berapa? Kan married 2010 ya? Iya. 2008. 2008. 2008 itu kan berarti setelah album kedua, betul? Ya, segituan lah. Iya, nggak tahu. Iya sih, gila. Gokil ya gue. Gila. Gue nijiholic gue. Gokil itu setelah top up tuh ya. Wah, ya Allah. Gokil. Nah, terus gue pengen tanya. Karena gue kan dulu, jadi gue pacaran sama yang sekarang jadi istri gue itu kan dari tahun 2005. Gue married 2011. Ya kan? Karena Nah, lumayan, 6 tahun. 6 tahun anak orang gue gantungin, tidak gue kawinin. Akhirnya married juga. Nah, 2011 gue masuk ke dunia acting, terus habis itu digital, YouTube dan segala macam itu 2012. Sebelumnya itu gue ngamen-ngamen kafe-kafe. Nah, ini kan dua dunia yang cukup beda kan. Itu istri gue aja beradaptasi terhadap pekerjaan gue itu luar biasa. Nah, Kakak Cynthia, bagaimana caranya ya lo bisa percaya 100% sama vokalis Niji? Dari Mas mana tuh? Dia garuk-garuk tuh langsung. Nggak gampang kan? Itu nggak gampang loh untuk mungkin ya di posisi lo gitu ya, kayaknya ya kan, untuk lo kalau misalnya tour kan lama pasti ya. Iya, lumayan. Itu gimana itu? Gimana yang jelasin dong, yang gimana? Aku sebenarnya udah kayak roller coaster sih. Soalnya dia tuh kan impiannya banyak banget ya. Selain ya awalnya aku udah kenal dia sebagai seorang vokalis. Terus berapa tahun nikah ya? 2011. 2012 lah kita baru pindah rumah sini ya. Dia mulai ngebangun startup. Berarti dia menjadi seorang vokalis dan pekerja kantoran, berarti kan. Berubah lagi tuh dunia bener gitu kan. Kayak lo weekdays ke kantor, weekend lo pergi Niji. Jadi kayak jadi ya makin jarang lagi ketemunya. Yang penting kan Tashnel. Tapi kan ini tragis ya, habis itu. Habis itu tahun berapa tuh? PSI. Habis itu tiba-tiba like how many? PSI was like 2019, 17. Ya, I don't know. 3 tahun yang lalu tiba-tiba punya impian lagi masuk dunia politik. Dan itu yang bikin gong sih buat aku, kayak oh my god, aku nggak pernah ngebayangin gitu loh. Aku takut banget ngelihat berita aja banyak orang baik difitnah, diputar balikan fakta, iya kan. Ini suami gue tiba masuk, akhirnya aku nangis tuh di situ, kayak nangis, oh my god. Aku pecah support juga akhirnya. Gitu, pecah juga telurnya kan. Cuman aku takut banget kalau yang ini gitu. Cuman dia meyakinkan, dan balik-balik lagi aku selalu
dari awal aku nikah aku kayak udah punya komitmen untuk kayak berprinsip apapun impian suami gue bakal gue dukung apapun itu gitu. Jadi aku ingat lagi oke, ya udahlah. Yang penting aku ikhlas, kamunya mudah-mudahan ya apa ya bener-bener jalanin apa yang emang harus dijalanin. Ya udah akhirnya aku support. Jadi ya udah jadi ada banyak banget dunia aku tuh semenjak nikah sama dia. Bener-bener beradaptasinya tuh banyak, ada lagi dan dia tipe orang emang mengejar impiannya banget gitu loh. Kayak harus bisa ini, harus bisa itu gitu-gitu. Jadi ya udah. Ya, gantian versi gua dong. Ini versi dia nih. Gimana caranya lo convince her bahwa memang ini adalah kayak everything's gonna be okay. Pokoknya gue pengen jalanin ini. Gimana? Karena kan kalau misalnya udah married kan lo ambil keputusan kan bukan untuk sendiri aja, tapi kan untuk semuanya, ya kan? Ya betul. Jadi sebenarnya sih gue mau rewind dulu dari Cynthia mulai dari awal kan. Gue ada cerita lucu nih, cerita lucu sebetulnya. Apa tuh? Waktu awal-awal pertama breakthrough, gue masih pakai cas, rambut gue ucak kadul gitu kan. Oke, iya. Main Pokoknya lu masih metik jambu tuh ya, masih ya? Jambu. Ya, benerin bola. Kan. Terus lagi itu tiba-tiba apa namanya? Tuh. Kita mundur lagi sedikit. Oke. Oke. Di infotainment lah banyak lah kasus-kasus vokalis dengan pacar-pacarnya. Oh iya. Ya yang waktu itu ngomong, sebelum kenal sama dia ya. Gue nggak akan punya pacar vokalis. Nah, kemudian nonton lah di TV lah, di acara salah satu TV dulu banyak acara musik. Vokalis macam apa nih? Iya. Kita coba lebay. Ribo. Ini keringetan. Siap. Enggak ngomong gini. Gak akan sama dia. Betakilan. Sama kali gue liat di TV. Oh my god, ini vokalis band. Kita kayak nggak kayak gitu nadanya. Kayak ini vokalis band gila. Aduh, nggak bisa diem banget kayak cacing kepanasan. Itu dalam hati gue. Iya. Gila nih kakak nggak bisa diem banget. Ya ampun kok bisa gitu sih, dia makan apa sih, dalam hatiku cuma gitu doang. Bener-bener nggak ada sedikit pun kayak kepikiran kayak oh gue suka banget sama lo gitu, enggak. Tapi kan begitu enak vokalis tuh kan, begitu set langsung ketemu langsung. Gantengnya. Iya. Enggak, ternyata dia speak-nya jago banget. Dia tuh kalau udah ngomong itu kayak udah jago bangetan gitu. Jadi kayak beda banget. Iya. Oh gitu, udah deh jadi meleleh deh. Plus nyanyi dikit lah. Betul. Ya, itu. Gue setuju. Gue rasa titik balik sudut pandang lo berubah itu, sudut pandang Cynthia berubah itu pada saat slow dance dinyanyiin Laskar Pelangi ya. Wah, ini kayak udah research ya. Ini curang gitu. Gila, random santai. Dia tuh se-speak itu orangnya. Jadi kayak kita slow dance yuk. Pertama kali ketemu orang langsung diajakin slow dance di pinggir pantai kan, kayak wah nih orang jago banget nih dalam hati gue kan. Oh ya udah, terus ya udah kamu aku nyanyiin lagu apa? Hah? Pakai suara kamu nyanyi? Iya dong, pede banget kan. Oke, dan gue gak tau apa ya udah Laskar Pelangi gitu. Jadi apa coba, gak ada romantisnya tentang mimpi ada. Aduh. Tapi gimana bro, slow dance? akhirnya kita nikah, benar, gue bikin startup. Sebetulnya gue mungkin waktu aku mau masuk politik, bukannya kamu nangis di bagian itu sih. Jadi ceritanya waktu itu gue sangat vokal lah di salah satu video kan, ngomongin tentang apa namanya, pribumi versus non pribumi, habis itu ngomongin hal yang very very social. Dan di situ gue sering mendapatkan ini ancaman, ancaman apa, dibunuh, gue matiin lo. Itu sih sebetulnya yang bikin dia nangis gitu. Bukan masalah gue masuk ke PSI, dia masuk PSI sih mah dia mah oh ya udahlah ya gitu. Cuma waktu udah mulai banyak waktu kayak yang death threats ya sih.
Itu sih yang Tapi paling memang jadi. iya. Iya memang resiko masuk dunia politik gua rasa sih. Ya sih, maksudnya Iya. kayak kame project yang tidak nyemplung aja, yang bermain di pinggiran aja. Wuh, tekanannya pun juga lumayan gitu. Pinggiran Waktu gimana, kita bro? Karena mungkin karena lo mainnya terlalu di pinggiran, semua orang tuh yang sebelah sana nyudutin lo, yang sebelah sini nyudutin lo, ya akhirnya jadinya begitu. Jadi lo disitu nyemplung dong bagian mana tanggung, ya nggak gitu kali. Tapi memang Cynthia itu adalah seorang wanita yang hebat ya. Jadi dia benar-benar orangnya tuh kuat banget secara mental. Ya itulah yang saya cari dari seorang istri yang benar-benar bisa kuat secara mental ngadepin saya. Ya saya karena tapi nggak ada kuat mentalnya, bro. tapi menarik sih. Sejak kapan lo bisa melihat bahwa Cynthia itu adalah oh she's the one nih gitu. Udah pertama Kayaknya kali dia ketemu, bro. serius First time dari I yang met. slow dance Iya. itu. Cukup visioner ya orangnya ya memang ya. Itu gue udah Jadi- di video gue nih gitu. Oh, Kalau aku seru, enggak, aku bukan seru. dari itu. Dia mah lama. Dia takut dulu sama gue. Takut lah kalau mau gagal. Aku kan pernah sebelumnya udah pernah ini kan menikah kan, dan aku punya anak satu, aku bawa anak satu kan. Jadi kayak aku benar-benar mau gagal lagi gitu kan. Tapi Iya, iya, iya. gue jadi membuktikan dan dia benar-benar mencintai anakku dengan sama kayak anaknya dia sendiri. Itu yang bikin aku lulus sih. Jadi kayak oh udahlah, emang kalau emang lo serius sama gue satu paket ini lo gitu. Iya. Wah, gokil, keren, keren. Bos, Dan dan 10 tahun ya akhirnya, maksudnya 10 tahun itu kan ya udah satu dekade married. Gimana lo mempertahankan ya, pasti kan lo ada formula-formula dong, karena kan ya 10 fase pertama di 5 tahun aja pasti wah aduh luar biasa tuh ups and downs-nya gitu kan, dan sampai mencapai di satu dekade pertama itu bagaimana lo mempertahankannya, bagaimana lo ngejalaninnya. bulan. Aku duluan melulu. Ya iyalah, kamu. Oh, Instagramnya aku mah kamu nggak bakal ngomong sama sekali. Ya bercanda aja. Kuncian itu emang harus ada yang sabar sih, satu. Tapi bener sabar. Sabar banget ya, harus sabar. Usah penekanan. Sabar. Penekanan sabar saya sudah mendengar udah 3 kali ya, jadi kayaknya itu Sabar banget. kunci utama Sabar. tuh kayaknya. Kita nggak pernah ngilangin quality time sih berdua. Kita harus ada seminggu minimum sekali pacaran. Kayak itu nggak boleh lepas karena kita butuh ya itu tadi ya, ngobrol berdua doang, cerita apa aja berdua doang. Even hari kita melakukan itu setelah anak-anak tidur. Tapi kan sekarang lagi capek banget. Jadi sampai kamar udah diniatin mau ngobrol, mau nonton, ya udah tepar di tengah jalan gitu kan. Cuman selalu aku sama Mas Giring ini sih supaya tetap ada apa ya, tetap ngasih sparks to the buat hubungannya gitu loh. Terus ya komunikasi, Mas Giring silakan. Dan ini benar, komunikasi itu penting banget. Jadi kita manusia nggak bisa saling membaca pikiran satu sama lain. Dia nggak bisa baca pikiran gue nggak bisa baca pikiran dia. Jadi apapun yang dia ngerasa janggal ya dia mendingan ngomongin. Dan apa yang gue rasain janggal ya gue ngomongin, diselesain secepat mungkin dari sampai keseluruhan gitu. Dan itu yang paling penting. Jadi akhirnya nggak ada apa ya, kita tidurnya tenang lah, nggak ada yang ganjel lah. Karena kan kita ganjel, kita tidurin tiba-tiba tertanam di apa ya, pikiran alam bawah sadar, tiba-tiba nanti menumpuk nanti akhirnya meledak gitu. Iya benar-benar. Pas meledak tuh kayak udah wah, ini masalah yang mana? Iya. Gue udah nggak inget lagi deh gitu kan. Dan sampai mendem sih gitu. Aku saking aku orangnya mendem kan. Tapi karena aku nggak mau tidur tuh masih kepikiran, jadi aku tuh seringnya kalau aku bete sama dia akan satu hal, itu kadang aku diem aja, aku jutekin doang. Tapi kalau udah tengah malam, saking aku nggak bisa tidur, jadi aku bangunin dia tengah malam. Kayak gitu, jadi kayak nyubit-nyubit kecil gitu. Dan itu perasaan yang enak banget, bro. Lo bayangin ya, lo lagi apa nih gitu. Lo udah
Lu udah deep sleep ya, lu udah mimpi. Tiba-tiba lu dibangunin. Pas lu dibangun lu sadar. Anjir, gue tadi ngapain ya? Gue salah apa ya? Jadi lu bayangin, orang Dipaksa untuk mikir ya. paksa untuk mikir dan mikir, anjir gue isi gitu itu gak enak banget, bro. Tapi kan supaya cepet kalau Pagi lu enaknya selesai, gue udah tidur tadi. Gila, jahat banget ibadah. siapa suruh buat kesalahan. Iya, sama. Oh, istri gue juga gitu. Kadang kalau misalnya tiba-tiba udah berubah gitu, kayaknya, berarti gue ada yang salah nih. Tapi setiap kali gue tanya, ada apa sih? Nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa terus nih. Sampai akhirnya dia meledak, dia ngomong sambil nangis, terus gue yang kayak, ya kenapa nggak ngomong dari tadi dong? Kalau ngomong dari tadi, kita udah tidur enak nih. Karena cewek tuh kayak ngarepinnya cowok tuh sadar sendiri. Kita itu bukan pembaca pikiran. Ya nggak, bro? Kita kayak ngarepinnya, Kita itu ditakdirkan sama Tuhan itu. oke, pakai logika. Iya, jadi gimana ini? Gimana baca pikiran gitu. Ya begitu. Kita Ada laki-laki Benar-benar. ya. Ya. Kalaupun memang ada laki-laki yang bisa membaca pikiran itu palingan cuma ada beberapa doang seperti Mbah Mijan mungkin ya gitu. Tapi kita bukan Mbah Mijan. Aduh, lucu banget, lucu banget. Tapi ada, oh ini, gue mau sekalian bagiin kuis buat mereka yang lagi ini apa? Buat mereka yang lagi nonton. Oke. Nih, kalian selama masa karantina ini ada skill baru apa? Ayo, biasanya banyak tuh skill baru. Kalau gue kan tiba-tiba bisa masak pasta tuh. Nah, kalian punya skill baru apa? Nah, skill baru yang paling unik, gue bakalan pin. Habis itu kita bakalan kasih pulsa. Gokil. Lo beli di Indomaret ya? Enggak dong, enggak. Oh emang Enggak. Enggak. langsung giveaway, iya. Bisa dong, bisa yang banking kan sekarang. Enggak. Aduh, seru banget. Tapi emang iya sih, maksudnya apalagi perjalanan pernikahan udah 10 tahun. 10 tahun kan sekarang kayaknya kan bukan satu. Kalau misalnya zaman dulu ya orang-orang tua kita kan pernikahan 10 tahun itu kayak baru ya. Maksudnya baru sebentar lah. Kalau sekarang tuh satu hal yang kalau misalnya kayak gue ngomong gitu, misalnya ada yang nanya, lu udah married berapa tahun? 9 tahun. Hah? Lama banget gitu. Terus, lu kan 10 tahun, pasti banyak yang nanya, gokil, lama gitu. Dan itu hal yang nggak gampang untuk dijalanin memang. Gue setuju komunikasi itu. Dan apalagi 10 tahun plus 4 anak, gokil. Gokil. Seru deh pokoknya. Itu bayar sekolahnya gimana ya? Apa gimana? Pak, ini Bang. Bayar Aduh, sekolah gimana? kok asam lambung gue langsung naik? Baru asam lambung naik nih kayak ini. Aduh. Mestinya sekarang juga dipotong setengah tuh uang sekolah, uang setengahnya bini gue jadi guru di rumah. Tapi Iya enggak? buat Setengahnya buat kamu. Aduh, bentar, ini lucu banget nih. Skill baru angkat galon pakai satu tangan. Yo! Oh. sekalian fitness sih kan. Gila. Gimana? Jangan lupa Kalau misalnya mau angkat galon sebelah tangan, misal hari Senin tangan kanan, hari Selasa tangan kiri, jangan tanganan terus, nanti gede sebelah tangannya. Iya benar. Benar. Setuju gue. Terus ada apa nih tips jomblo pengen dapat suami kayak Kak Giring? Ya nggak bisa lah, orang ke Giring cuma satu. Susah dong, woi. Sulit. Yang jomblo terima aja. Nggak usah nanya gimana caranya supaya dapetin suami ataupun juga istri. Udah jalanin aja. Aduh, nanya sama kita. Nanya sama orang tua. Aduh. Terus, ini kan kincir masih ya? Berarti ya? Masih banget, bro. Masih banget. Ini yang work from home ini, WFH ini berarti lo ngerjain kincir? Iya, kincir sama e-sport kan, ISPL juga. Oh iya kita ketemu di itu ya? Bang? Oh gitu. Iya, benar. Di e-sport kita, benar. Susah deh. Kenapa? Banyakan job, susah.
Enggak dong. Lupa. Ya di situ aja palingan. Nah, terus nyanyi udah enggak? Nyanyi masih. 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 Ini Itu ada kemarin itu jadi solo lo atau memang Nggak solo, apa namanya, nggak ada plan punya solo, cuman memang Buacin yang waktu itu ngajakin karena memang project yang apa namanya, bikin lagu, nyanyiin lagu Mas Guru Soekarno Putra gitu. Akhirnya gue keluarin ya aja. itu lagunya Chrisye kan ya? Iya, gitu. Iya. Oh gitu. Terus apa? Berarti ada rencana? Ada rencana. Tadinya tidak dalam waktu dekat ini, tiba-tiba karena ada ini jadi yaudah deh kita ada jalanin aja deh gitu. Ini yang jawab udah banyak. Ada yang bisa masang LPG tuh, Foni lo. Ini temen gue dari Surabaya nih. mana? Foni Holik. Hai. Bisa masang LPG. Jadi Sampai tahu tidur mode. Saya. Lupa cara mandi karena kebanyakan tidur. Wah gila. Waduh. Itu bukan skill baru dong. Masa skill baru lupa cara mandi bikin gua kesel. Aduh. Apalagi nih. Waduh. Skill baru pas di rumah ngebedain cowok pakai pomade Bellagio apa enggak, Kak? Wah, bisa ngebedain. Wah. Gokil. Karena ada Bellagio-nya, saya pin kamu. Congratulations, Boylan 7. Bisa. Bisa Abis aja sampai semuanya jawabnya ada Bellagio-nya nih harus langsung. Oh, ini menarik nih pertanyaannya nih. Skill baru menembak tanpa ditolak ya gimana? Apa sih nih? Mana sih tuh? Kenapa tiba-tiba hilang sih? Hilang. Oh, menembak tanpa ditolak. Ya gimana ditolak kalau nembaknya pakai Scar di Free Fire? Waduh. Nih anak gamer. Bisa. Oh, temanya e-sport skill barunya. Tuh nambah anaknya. Chan aja nambah anak. Iya, Ja, nambah anaknya. Aduh, Bro, lu mau cerita, Bro? Apa? Waktu Cynthia di prank. Hah? Di prank sama Tuhan. Oh. Gimana ceritanya? Nih. Jadi waktu itu kan dia apa namanya? Kita udah punya anak 3. Anak 3 kan, kita memutuskan udah pabrik. Tiba-tiba dia beli test pack, ngeprank beli test pack nih. Ini tiba-tiba out of nowhere tiba-tiba pengen beli test pack gitu. Telat. Pokoknya dia udah mikir, wah udah nih, tenang aja. Pasti orang udah mau dapet. Udah mau dapet gitu, udah aman. Oke. Nah waktu itu gue di kamar nih, mana lengkap. Gue, Jasmina, Aisyah, Zidan lagi nonton kan. Emang lagi movie night. Jadi masuk ke WC, udah bawa spidol merah, bro. Iya nggak? Udah bawa spidol merah. Set. Pipis dong. Lihat. Bener kan? Garis cuma 1 gitu. Pokoknya dia tuh rencananya mau keluar, mau dimerahin. Jadi dia mau keluar langsung, aku hamil. Wah gitu kan. Baru mau terus. Garisnya 2, Jo. Gila. Itu dengkul lemes sih. Gue hamil lagi nih. Oh my god, gue hamil lagi. Wah, langsung. Dia keluar, dia bener-bener lemes, dengkul, lemes. Wah, kita malah, dia kira kan kita juga bakal lemes atau stres. Wah, kita semua bersorak-sorai gembira. Wow, mama hamil lagi. Gitu-gitu. Pokoknya akhirnya yang Langsung di prank. Jadi yang kaget cuman dia doang. Hasilnya juga, anaknya juga super cute sih, alhamdulillah ya. Iya, tapi kita benar-benar tutup pabrik kali ini, oh my god, bener-bener. Iya sih. Wah, kalau misalnya tidak 5 sih, gue menunggu cerita 5 sih ya. Enggak akan ada. Ini ada lagi nih, skill baru. Jadi tahu harga Bellagio, semua warna, semua rasa, diincip dong. Wah, bisa aja nih. Wow. Mana tuh? Mana gue kok nggak dapet? Oh, Di Abdul. Bisa nih Oji. Skill baru jadi tahu kebiasaan. Ozi Abdul. Paling bawah? Oh iya, skill baru jadi tahu harga Bellagio, semua warna, semua rasa dijual. Boleh. Oke, gue pin. Karena ada Bellagio aja, saya pin. Ada lagi nih.
skill nembak tanpa ditolak kan pakai parfum Bella Gio. Wah. Wah, Wow, kan wow, cara wow, bukan wow, wow. tujuh nih. Semuanya nih di Boleh, Bella boleh, Gio, Bella Gio, boleh, pokoknya. boleh. Woi, jangan banyak-banyak dong, woi. Semuanya aja nih pakai Bellagio nih, kampret. Udah tahu nih sekarang formulanya nih. Aduh. Ada yang nanyain tips jomblo, capek Mana? tinderan. Wah. Makanya jomblo, tinderan mulu sih. Aduh. Susah dong nyari pasangan di Tinder, susah cari pasangan hidup. Di mana dong kalau gitu? Cari di tempat-tempat kayak di pantai. Tapi ini cerita lucu. Jadi waktu gua mau nembak istri gua untuk jadi pacar gua gitu. Itu tuh di Anyer tuh. Itu jadi lagi di Anyer. Terus habis itu gua nunggu sunset pas banget ya. Gua nunggu sunset terus habis itu gua lagi jalan pinggir pantai gitu, ada seonggok kayu. Terus kita duduk di sana gitu kan. Kita duduk di sana, terus habis itu gue utarain perasaan gue gitu ya. Terus habis itu setelah gue utarain, terus dia pun juga mengutarakan perasaannya dia yang tidak sama dengan perasaan gue. Terus kan gue udah ngerasa ditolak kan. Anjir lah ditolak nih gue nih bangsat nih. Terus habis itu tiba-tiba di sebelah kiri gue ada ibu-ibu gitu. Mas, mau kamar nggak? Mau kamar. Kamar nggak mas? Mau kamar. Ditolak gua. Mau kamar gimana lo? Gue ditolak, tau nggak? Salah momen lo. Gitu. Apa terimanya? Kenapa? Akhirnya diterimanya? Akhirnya setelah berapa bulan lah. Jadi kan karena gue tidak pantang menyerah ya. Gue tidak pantang menyerah. Ya udah gue pepet terus. Sikat terus. Akhirnya lulu juga. Karena mungkin ada beberapa cewek pun juga mungkin yang mau melihat perjuangan. Which is menurut gue tidak salah, itu benar banget malah menurut gue. Karena kadang kan suka gitu ya, ada cowok-cowok yang kayak yaudah terus pas ketemu halangan rintangan kayak yaudah deh gitu. Iya sih. Iya sih. Karena itu juga ya, jadi kayak dilihat dulu nih sebenarnya benar-benar serius nggak sama gue. Kayak gua berjuang banget. Iya, itu dia juga berjuang sih. Berjuang lah, gile. Iyalah, gila itu. Wah, perjuangan lo sih cukup patut diacungi jempol sih, luar biasa sih. Luar biasa. Nah, lo next apa yang lo mau achieve? Karena kan tadi kan Cynthia pun juga bilang kalau misalnya lo kan orangnya full of dreams ya kan. Ya. Next, karena kan semuanya gua rasa udah dicapai lah. Maksudnya lo nyanyi sudah ada menurut gua lo adalah Niji itu adalah band apa ya? Wah, di masa-masa itu tuh gue rasa yang bayangin aja nih di tahun 2007 ya MTV ampuh 3 minggu chart nomor 1 itu lagu Shadow, gue inget banget, gokil. Masuk jadi original soundtrack Heroes itu karena gue suka banget. Jadi di tahun itu gue lagi suka banget sama Heroes kan, gue yang kayak gokil ada Niji. Gila, nah, walaupun memang tidak masuk dahsyat atau inbox ya. Aduh, gimana nih? Aduh. Tidak usah gatal pengen ngobrol tapi sudah tidak usah diomongin gitu. Acaranya juga udah gak ada. Nah, menurut gua kan lu sudah ada udah ada di tingkat teratas menurut gue di musik. Terus pun juga lu udah jadi entrepreneur ya kan dengan Kincir dan juga e-sport. Politik udah. Nextnya untuk lu dan Cynthia apa yang lu mau achieve? Ya mungkin yang gue pengen achieve tuh sebenarnya sih pengen ngasih contoh lah ke anak-anak gitu bahwa if you have a dream, lo punya impian, lo harus dengan bulat mengejar impian itu sampai bisa
kejadian. Jadi nanti pas mereka juga sudah mulai dewasa, mereka tahu bahwa tidak ada yang datang secara instan, kan. Semua itu harus secara ulet, harus bertahap, harus ada prosesnya. Dan itu yang selalu gue ajarin ke anak-anak gue. Jadi sebenarnya kita tuh melakukan ini semua, pas gue pikir-pikir, at the end of the day is about ngasih contoh terbaik kepada anak-anak agar mereka nanti bisa sukses juga. Dan gue yakin anak-anak gue akan jauh lebih sukses gue, karena mereka udah mencontoh banget gitu kan. Kalau sampai mereka sukses, ya itu udah pilihan mereka itu sendiri. Dan kedua juga harapan gue adalah ya Cynthia semakin sukses jadi influencer, jadi gue bisa santai-santai kayak iya nggak? Itu ujungnya gue yang kerja gitu. Pencapaian tertinggi. Itu goal, ultimate goal. Attendance. Iya benar-benar. Itu baru buat kita para suami ya, hashtag relationship goals itu seperti itu menurut gua. Oh ya, ini posting Bellagio ya jam 10 ya. Yang kok belum make up, yang nanti kan ada live Instagram sama Bellagio. Oke, terus saya lagi. Ya, jadi pengen lihat Cynthia sukses juga lah intinya sih. Amin. Oh, that's sweet. Ya. Kalau Cynthia apa? Apanya tuh? Maksudnya apa yang mau di-achieve lagi dari buat lu, Giring dan anak-anak? Kalau sih aku pengen terpenuhi, tapi kan lebih ke batin kita, jadi bener-bener keluarga yang bener-bener happy gitu loh, bener-bener bahagia, semuanya sehat. Itu aja sih ya, bener-bener impian aku itu. Anak-anakku ntar jadi orang semua, mereka menjalani hidupnya sesuai dasar itu udah banget. Iya ya. Ya, Gua gila itu sih. Itu keren. Itu keren sih menurut gua, karena apalagi udah, ya maksudnya kan udah melewati berbagai macam fase dalam pernikahan. Gue pun juga bisa, maksudnya gue bisa merasakan hal yang sama gitu, karena gue kalau misalnya ditanya yang gue mau itu bukan seberapa mewah ataupun juga seberapa besar rumah gue atau seberapa banyak mobil gue gitu, karena pada akhirnya buat gue ya, pada akhirnya yang bisa gue banggakan adalah ya keluarga, bukan apa yang gue punya, bukan harta. Exactly. Gitu. Ya, exactly. Benar. Ya benar-benar kebahagiaan mereka semua, anak-anak kita, suami kita, diri kita sendiri, ya your ininya kan hatinya. Ya kalau gini aja sih bro, gue ngerti sekarang kenapa nyokap gue memutuskan untuk yaudah deh kamu ngeband aja gitu, terus semuanya disupport lah semuanya, anak-anaknya, karena kayaknya jadi orang tua tuh paling happy kalau ngeliat anaknya happy kan dengan benar-benar. Tadi ya simple as that sih bro. Benar. Oke, ini kan tinggal 30 detik lagi. Ya udah kita closing. Ih, nggak kerasa ya 1 jam. Banget. Lo masih kerasa. Nongkrong sana kan? Iya kan? masih buka nih Indomaret depan gue. Oke, thank you so much Giring, Cynthia, thank you ya. Thank you. Ya, buat kalian yang nonton, langsung ke Instagramnya Bellagio, bakalan ada quiz di sana, pertanyaan-pertanyaan mengenai apa yang kita bicarakan malam ini. Oke? Mantap. Baiklah, thank you. See you. Dadah. Sehat-sehat ya kalian.